Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa pagi hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara walaupun di rumah kita semua tetap diberkati Tuhan. Dan setiap kita pasti merasakan sukacita yang dari Tuhan. Sebab Tuhan Yesus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Oh, haleluya. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan hidup kita untuk menerima yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang terus Tuhan menjaga setiap kehidupan kami, sehingga kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama Tuhan secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan terus melingkupi kehidupan kami, dan Kau Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau bawa kehidupan kami mau bawa hidup kami mau bawa penyembahan kami, pujian kami semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah Roh Kudus hadir dalam tempat ini, hadir dalam setiap hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapan-Mu, lawakan-Mu. Kaulah yang ku perlukan.
Bertatalah lebih lagi. Kami rindu urapan-Mu mengalir atas setiap hidup urapan-Mu. Kaulah yang ku perlu. Kehadiran Tuhan di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Sungguh Tuhan kami bersyukur buat kasih-Mu. Dan kami siap meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan lebih lagi hidup kami, pujian kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Kita percaya anggur baru tercurah atas setiap hidup kita, amin. Biarlah anggur baru tercurah atas setiap hidup kita. Minyak baru tercurah dan pengurapan Tuhan mengalir atas hidup kita, haleluya. Haleluya.
percaya anggur baru tercurah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan penolong kami. Engkau Tuhan yang ada di dalam hidup kami memberikan kemenangan. Dan biarlah iman kami membawa kemenangan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami mempunyai iman di dalam Engkau, kami percaya kemenangan mengikuti kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Biarlah hidup kami hanya memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sebab Kau Tuhan penolong kami, Kau Tuhan penolong di hidupku. Waktu selanjutnya kami persilakan pada Bapak Pendeta Budi Utomo untuk menyampaikan kebenaran firman. Kau setia memulihkanku.
Segala puji syukur hormat bagi Engkau Tuhan. Sebab kami bersyukur Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sampai pada akhirnya kami percaya Engkau akan tetap setia Tuhan. Itu terbukti kalau sampai saat ini kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuliakan namamu. Sungguh sangat luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kami, menguasai pikiran hati kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, bahkan memampukan kami untuk kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Engkau berkati Tuhan, tim PW yang sudah membawa kami masuk di dalam hadirat Tuhan, memuliakan Tuhan. Kau pakai hidup mereka lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, oleh kemurahan Tuhan sampai saat ini, ya kita tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah sekalipun lewat online, tetapi ini merupakan anugerah Tuhan bagi kita. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dengan gereja di seluruh dunia yang memperingati satu peringatan hari besar kekristenan, yaitu hari Pentakosta, ya, di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan kita tahu itulah jaminan kita mendapat kemenangan dari Tuhan, karena Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Ya, kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Dan tidak kebetulan ya kalau pada pagi hari ini tema yang diberikan kepada kita yaitu dengan tema yang luar biasa, kemenangan besar. Ya, kemenangan besar. Saya percaya kalau hidup kita dipimpin, disertai oleh Roh Kudus, kita akan dibawa untuk memperoleh kemenangan besar itu. Dan kalau kita perhatikan saudaraku, firman Tuhan pada bulan Mei ini, ya kalau kita perhatikan, kita diberi tema besar dalam bulan Mei adalah terlepas dari rantai-rantai. Ya, terlepas dari rantai-rantai. Artinya apa saudaraku? Diharapkan bahwa kita sebagai umat Tuhan, kita dapat terlepas dari ikatan-ikatan, rantai-rantai yang seringkali kita tahu. Iblis tidak akan tinggal diam membiarkan orang diselamatkan. Tetapi dia berusaha untuk mengikat, merantai. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan tidak dengan mudah mendapat kemerdekaan, mendapat kemenangan. Dan kalau kita perhatikan minggu pertama, kita sudah diberi pelajaran yang luar biasa. Bahwa ia sudah melucuti kuasa iblis. Kita punya Allah yang dahsyat di dalam Yesus Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib dan dia bangkit. Itulah bukti bahwa dia sudah melucuti kuasa si iblis. Iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah dihancurkan pada saat Yesus mati di atas kayu salib. Dan jaminan kemenangan itu diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu minggu pertama. Minggu yang kedua kita sudah mendengar bahwa kita diingatkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus, ia sudah bebas dari perhambaan maut. Artinya ya, bahwa orang yang percaya kepada Yesus, dia akan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Dia tidak lagi dikuasai maut, tetapi orang yang ada di luar Kristus, orang yang tidak percaya Yesus, dia sudah ada di dalam perhambaan maut. Dan pada akhirnya dia akan binasa selama-lamanya. Itu minggu kedua. Dan minggu ketiga, ya kita sudah belajar firman Tuhan juga, diingatkan supaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita berlaku sebagai orang-orang merdeka. Ya, minggu ketiga diingatkan supaya kita berlaku seperti orang-orang yang merdeka. Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan, tetapi kehidupan kita seperti orang yang terbelenggu. Tetapi berlakulah sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Itu minggu ketiga. Dan minggu yang keempat, ya firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, bukti orang-orang yang sudah dibebaskan dari rantai-rantai. Salah satu bukti yang nyata adalah dia akan penuh dengan sukacita. Ya, sukacita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa sukacita yang daripada Tuhan itu tidak seperti yang dunia berikan. Ya,
Dunia berikan sukacita tapi itu sementara. Tetapi sukacita yang datang dari Tuhan itu sifatnya kekal. Dan itu tidak terpengaruh dengan keadaan dunia. Saya percaya hari-hari seperti ini, orang yang sudah dibebaskan, dilepaskan dari rantai saudaraku, dia akan tetap mengalami sukacita di dalam hidupnya. Tetapi orang yang belum dibebaskan, dia akan mengalami ketakutan. Engkongko gimana ini, gek piye, besok piye. Nah itu saudaraku, itu bukti bahwa dia belum dilepaskan. Tetapi orang yang sudah dibebaskan dari rantai-rantai, salah satu buktinya adalah dia akan penuh dengan sukacita. Apapun keadaannya, dia tetap sukacita. Karena sukacita kita bukan berasal dari luar, tetapi sukacita berasal kita dari dalam, yaitu dari roh yang ada di dalam kita. Dan kita tahu bahwa salah satu buah roh adalah sukacita. Dan minggu terakhir pada bulan Mei hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul yaitu kemenangan besar. Ya, kemenangan besar. Dan itulah suatu rencana yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengikut Tuhan. Janji Tuhan adalah dia akan memperoleh kemenangan besar. Ya, kemenangan besar. Tujuan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengalami kemenangan atas dunia, saudaraku. Ya, yang dimaksud kemenangan besar oleh firman Tuhan adalah apabila kita bisa mengalami kemenangan atas dunia ini. Dan itu secara manusia, saudaraku, tidak gampang, perlu perjuangan, ya, perlu pengorbanan. Tetapi percayalah, kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, bahkan mengandalkan Tuhan, kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memperoleh atau mengalami kemenangan atas dunia ini. Ya, apa artinya kemenangan atas dunia? Kalau boleh saya katakan bahwa mengalami kemenangan atas dunia itu sama dengan hidup yang tidak dikuasai dunia. Memang ini suatu hal yang mungkin sulit dimengerti oleh orang yang tidak percaya. Tetapi sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk menang atas dunia. Tetapi orang yang tidak percaya dia akan dikuasai dunia. Buktinya apa, saudaraku? Yang pertama saya mendapatkan bahwa orang yang tidak dikuasai dunia itu dia tidak akan mengikuti gaya hidup dunia. Ya, sekarang kan ada pepatah mengatakan zaman edan, nek ra edan ra keduman. Itu gaya hidup dunia, saudaraku. Kalau enggak ngedan enggak keduman. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yakinlah, hiduplah tetap di dalam kebenaran. Jangan kita ikut-ikutan edan, saudaraku. Ya, saya percaya kalau kita tetap hidup di dalam kebenaran, gaya kita beda dengan gaya dunia, itu membuktikan bahwa kita tidak dikuasai dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hidup yang tidak dikuasai dunia adalah tidak menggunakan cara-cara dunia. Memang seringkali lingkungan kita sangat mempengaruhi. Ya, orang-orang di sekeliling kita kadang memberikan nasihat-nasihat cara-cara dunia. Ya, kalau kamu pengen kaya, datang ke sana, datang ke sana. Ya, memberikan ini itu gitu, saudaraku. Tetapi ingat, sebagai orang percaya, ya, bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya, kalau kita mengejar Tuhan, cari Tuhan lebih sungguh-sungguh, ya, cara Tuhan itu beda dengan cara dunia. Dan itu membuktikan orang yang sudah mengalami kemenangan atas di dunia, dia tidak menggunakan cara-cara dunia. Biar orang lain menggunakan itu, biar tetanggaku menggunakan itu. Tetapi sebagai orang percaya, kita tetap menggunakan caranya Tuhan. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kita tidak perlu melakukan yang neko-neko, saudaraku. Aku nanti kalau tidak melakukan ini tidak seperti itu. Itu cara dunia, jangan kita ikuti. Kalau kita ingin menang dengan kemenangan besar, jangan ikuti cara dunia. Dan bukti bahwa orang tidak dikuasai dunia lagi adalah, kalau saya dapatkan, dia tidak tergoda oleh tawaran dunia. Ya, nanti kita akan melihat bahwa dunia ini sebenarnya menawarkan 3 ta. Harta, tahta, wanita, saudaraku. Ya, tetapi orang yang menang atas dunia, dia akan mendapat kemenangan besar. Dia tidak akan tergoda oleh tawaran dunia.
Ya, gaya hidup, cara-cara dan tawaran dunia, inilah yang disebut dengan arus dunia, saudaraku. Ya, kalau kita tidak mengalami kemenangan, kita akan terbawa arus. Oleh sebab itu jangan heran, banyak orang mengaku Kristen, ya, tetapi dia tidak pernah mengalami karena dia terbawa arus, saudaraku. Dan kita tahu arus dunia ini ya akan membawa kepada kebinasaan selama-lamanya. Ya. Ini warning bagi kita. Kita diingatkan supaya pagi hari ini kita diingatkan dalam memperingati Pentakosta. Ya, jangan kita menjadi orang yang kalah, tetapi milikilah kemenangan besar bersama Tuhan. Ya, bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Amin, saudaraku. Ya, oleh sebab itu mari kita buka di dalam kitab 1 Yohanes, ya, surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang keempat. Surat 1 Yohanes, pasal yang kelima, ayat yang keempat. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, saya percaya kita sudah menemukan ini. Dan kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan surat 1 Yohanes, ya ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dia menulis 3 surat, yaitu Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Ya, dia adalah salah satu dari murid Tuhan. Dan kalau kita perhatikan 1 Yohanes ini mempunyai tema yang besar, yaitu tentang kebenaran. Ya karena apa? Pada saat itu masuk ke dalam pengikut Tuhan, kepada gereja mula-mula suatu hal-hal yang doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan kebenaran. Oleh sebab itu Yohanes dengan tegas ya menulis surat ini, 1 Yohanes khususnya, menyatakan tentang kebenaran yang harus disampaikan. Ya sebab apa? Orang kalau menerima sesuatu tidak benar, hidupnya pasti akan tidak benar. Demikian juga di dalam kekristenan. Ya, salah satunya contoh daripada di dalam surat Yohanes, mengapa Yohanes menulis surat ini? Ya karena pada saat itu ada ajaran yang masuk, orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu hidup kudus, yang penting selamat. Nah itu loh saudaraku, itu yang sampai sekarang kadang-kadang terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan. Yang penting aku percaya Yesus, yang penting selamat. Ya soal hidup kudus itu, aku kan masih manusia biasa. Tetapi kalau kita perhatikan, Yohanes dengan tegas menulis ini di dalam 1 Yohanes. Ya, bahwa orang yang percaya kepada Yesus, ya mengaku orang percaya, hidupnya harus benar. Ya, dan Yohanes tidak memberikan kalau kita perhatikan satu ketegasan. Ya, kalau kamu terang ya terang, gelap-gelap saudaraku. Tidak ada abu-abu. Ya, oleh sebab itu menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, kalau ya, tidak. Ya, jangan tidak di tengah-tengah. Itu tidak akan mendapat kemenangan. Ya, kalau memang betul-betul kita anak terang, jadilah terang, gitu saudaraku. Ya, ini tekanan daripada surat Yohanes ini. Kebenaran yang harus disampaikan. Karena apa? Kebenaran itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Sesuatu yang diterima oleh orang, ya itu akan mempengaruhi pola hidupnya. Oleh sebab itu Yohanes sangat berkepentingan menegaskan kembali. Dan penekanan di dalam 1 Yohanes juga dikatakan banyak orang yang pada saat itu meragukan siapa Yesus. Dan ini sampai sekarang terjadi saudaraku. Ya, Yesus itu siapa? Nabi biasa? Enggak saudaraku. Dia adalah Allah yang turun dari surga ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia rela mati, tetapi ingat pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, ada satu jaminan, dia bangkit, kematian tidak dapat menguasai dia. Dan itu yang ditekankan oleh Yohanes. Ya. Yesus adalah Tuhan, Allah. Dan hanya melalui dia, satu-satunya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Injil Yohanes, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas lagi saudaraku, bukan hanya akulah jalan, tetapi Yesus mengatakan akulah satu-satunya jalan. Dengan kata-kata lain bahwa hanya Yesus, hanya melalui Yesus, di luar Yesus tidak ada jalan, di luar Yesus tidak ada kebenaran, di luar Yesus tidak ada kehidupan. Ya, oleh sebab itu Yohanes menekankan ini kepada jemaat mula-mula. Ya, oleh sebab itu
marilah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, diharapkan kita dapat memperoleh kemenangan besar di dalam Tuhan. Ya, seperti tadi pujian yang mengatakan, ya, kekuatanku kalau kita tetap hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan sendiri, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, di luar aku engkau binasa. Tetapi berbahagialah kita yang sampai saat ini, sekalipun keadaan seperti ini saudaraku, ya, kita tetap yakin, kita tetap mempertahankan sekali Yesus tetap Yesus. Sebab jaminannya apa saudaraku? Kita akan memperoleh kemenangan besar. Ya, tidak lagi dikalahkan oleh dunia, tidak lagi kita hidup menuruti cara-cara dunia. Ya, bahkan kita tidak tergiur oleh tawaran dunia. Ya, seringkali banyak orang tergiur, ya. Ini sudah tidak lagi menjadi rahasia, ya, rahasia umum. Kalau kamu pengen jabatan ini, tinggalkan Yesus, nanti tak kasih jabatan ini. Saudaraku, tetapi sebagai orang yang benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan, sekalipun kita ditawari oleh yang mungkin secara daging, secara dunia, ya, kita dianggap bodoh kalau tidak menerima itu. Tetapi kita tetap, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, firman Tuhan mengatakan, apa artinya aku memiliki seisi dunia ini, tetapi jiwaku binasa. Nah, kembali kepada 1 Yohanes tadi, saya mendapatkan 2 hal. Bagaimana supaya kita mendapat kemenangan besar. Ya, kita bisa mengalahkan dan mengalami menang atas dunia. Yang pertama, saudaraku, kalau kita perhatikan di sini, yang pertama kita harus sadar dan mengerti dengan benar. Ya, sadar dulu dan mengerti dengan benar. Ya, kalau kita kembali ke tema awal bulan Mei ini, ya, kita terlepas dari ikatan, itu ayatnya adalah Kisah 12 ayat 7, di mana pada saat itu Petrus, ya, di dalam penjara, ya saudaraku, lalu didatangi malaikat, bangunlah, ya, dengan kata lain sadarlah. Pada saat Petrus sadar, saudaraku, rantai-rantai itu terlepas. Nah, mengapa seringkali kita kalah? Kadang-kadang kita enggak sadar. Mengapa kita enggak sadar? Kita kadang kurang mengerti. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan supaya kita dapat mengalami kemenangan besar. Yang pertama kita harus sadar dan mengerti dengan benar. Tentang apa? Ya. Bagian pertama, yang pertama adalah kita bukan dari dunia ini. Amin, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, ya, kamu bukan berasal dari dunia. Ya, karena kita percaya Yesus, Yesus bukan berasal dari dunia. Kita pengikut Tuhan. Tuhan mengatakan kamu bukan berasal dari dunia. Oleh sebab itu jangan heran kalau dunia ini tidak mengenal kamu. Bahkan dunia ini membenci kamu karena aku sendiri sudah dibenci, kata Tuhan Yesus. Ya, oleh sebab itu kalau kita mengikut Tuhan, kita harus sadar dan mengerti dengan benar. Kita bukan berasal dari dunia. Ya, di dunia ini hanya sementara, saudaraku. Ya, tidak selamanya, tetapi banyak orang mengaku Kristen, ya, fokusnya ke dalam dunia ini. Oleh sebab itu dengan mudah dia terbawa arus dunia. Ditawari oleh keinginan dunia, oh ya enak. Tawaran dunia itu enak, saudaraku. Ya, tetapi kalau kita sadar dan mengerti, asalku bukan dari dunia. Ya, saya tidak selamanya di dunia. Tujuan akhirku adalah di dunia yang akan datang, yaitu bersama Tuhan selama-lamanya di surga. Dan kalau kita mengerti ini, saudaraku, kita akan sangat hati-hati. Kalau kita tidak sadar ini, kita akan mudah dibawa dunia. Kita akan mungkin mudah, iya ya, nek dunia mau sekali urip enak-enak. Nah, itu saudaraku, ini berbahaya. Tetapi pagi hari ini kita diingatkan, kita bukan berasal dari dunia. Dan kalau kita lihat 1 Yohanes itu jelas menekankan, orang yang percaya kepada Yesus, dia bukan berasal dari dunia. Yang kedua, kita harus sadar dan mengerti dengan benar bahwa dunia sudah dikuasai oleh dosa, saudaraku. Dikuasai oleh siapa? Dosa. Iblis menguasai dunia ini. Kalau kita tidak sadar ini, ya, kadang-kadang kita mengalami sesuatu kok ngene ya ikut Tuhan rasanya begini. Orang yang melihat orang yang tidak ikut Tuhan, rasanya kok lebih enak. Rasanya, saudaraku. Tetapi ingat, jangan melihat saat ini. Lihatlah yang akan datang. Saya percaya, orang yang tetap berpegang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia akan mengalami hidup kekal bersama Tuhan.
Ya, bahwa kita sadar dunia ini sudah dikuasai dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Yang ketiga, kita harus sadar dan mengerti bahwa mengikuti dunia akan binasa. Nanti kita Bapak Ibu bisa lihat di dalam 1 Yohanes dijelaskan. Ya, kalau kita mengikuti orang yang mengasihi dunia, itu berarti menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, ini sangat berbahaya saudaraku. Kalau kita sudah menjadi musuh Allah saudaraku, mengasihi dunia loh saudara, itu di hadapan Allah sama dengan kita menjadikan diri kita musuh Allah. Dan kalau kita sudah menjadi musuh Allah, akhirnya kita akan binasa bersama dunia selama-lamanya. Itu yang pertama, kita harus sadar dan mengerti dengan benar. Ya, bahwa kita bukan berasal dari dunia. Yang kedua, dunia sudah dikuasai oleh dosa. Dan yang ketiga, mengikut dunia kita akan binasa selama-lamanya. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, ya, bagaimana kita bisa mendapat kemenangan besar. Mau tidak mau kita harus hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Ya, bagaimana hidup sesuai dengan kerajaan Allah? Di dalam ayat yang keempat tadi jelas mengatakan, ya firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah, saudaraku. Untuk kita bisa mengikuti kerajaan Allah, mengikuti aturan kerajaan Allah, hal yang pertama yang harus kita perhatikan, yaitu kita harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Hal ini kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 3, seorang tokoh agama pun tidak mengerti tentang kelahiran baru ini. Ya, pada saat Yesus bertemu dengan Nikodemus, bagaimana saya harus masuk ke dalam rahim ibuku lagi? Konsep kelahiran baru saudaraku hanya ada di dalam Kristus. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu percaya dengan iman. Percaya dalam hati dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan. Di hadapan Tuhan kita adalah ciptaan baru. Sesungguhnya barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebenarnya enggak sulit saudaraku untuk menjadi ciptaan baru. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, ini merupakan sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin? Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi orang percaya, segala sesuatu dapat terjadi. Ya, oleh sebab itu di dalam kekristenan tidak ada istilah gerombolan ikut Tuhan. Tetapi merupakan pengakuan pribadi lepas pribadi. Tidak ada orang tuaku pendeta, orang tuaku Kristen, aku otomatis jadi Kristen. Tidak. Tetapi harus mengalami yang namanya kelahiran baru. Yaitu pada saat kita mengaku percaya dengan mulut, mengaku dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Masing-masing saudaraku. Tidak bisa diwakilkan, tetapi masing-masing pribadi. Dan saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan dengan hati dengan sungguh-sungguh, dia pada hadapan Tuhan, dia adalah ciptaan baru. Nah ini saudaraku, ini yang akan membuat kehidupan kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Ya, kalau sampai saat ini mengapa banyak orang Kristen ya yang mengaku Kristen kok hidupnya seringkali kalah? Jangan-jangan ya, saya berharap sih tidak ada. Jangan-jangan orang itu belum mengalami yang namanya kelahiran baru di dalam hidupnya. Tetapi orang yang mengalami kelahiran baru, janji Tuhan, orang itu akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberikan penolong di dalam peringatan Pentakosta ini merupakan janji Tuhan sebelum dia naik ke surga. Ya, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang akan menolong kamu, membimbing kamu, membawa kamu ke dalam kebenaran, yaitu Roh Kudus, saudara. Ya, kelahiran baru ini bukan usaha manusia, tetapi ini karya Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadikan kita yang dulunya manusia lama, pada saat kita percaya Yesus, di hadapan Tuhan kita menjadi manusia baru. Dan itulah kelahiran baru. Dan itu harus dialami oleh orang yang percaya kepada Yesus, oleh orang yang mengaku Kristen. Orang Kristen yang tidak pernah mengalami kelahiran baru, sementing orang tua aku Kristen, ya dia belum mengalami kelahiran baru. Tetapi berbahagialah kita yang sudah secara pribadi percaya
dalam hati dan mengaku dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan, kita di hadapan Tuhan adalah ciptaan baru. Itu yang pertama. Bagian kedua, bagian pertama, hidup sesuai dengan kerajaan Allah harus mengalami kelahiran baru. Yang kedua, tetap gunakan iman, saudaraku. Ya, ayat tadi mengatakan, ya, jelas mengatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman, saudaraku. Firman Tuhan juga di dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari apa, saudaraku? Mendengar firman Kristus. Oleh sebab itu, bagian yang kedua ini menjadi orang Kristen tidak cukup, yang penting sekali percaya terus tidak melakukan apa-apa. Ya, kita harus diisi oleh firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Sekalipun dalam keadaan seperti ini, ya kita tidak dapat berbakti bersama-sama. Tetapi kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk mendengar firman Tuhan, itu anugerah Tuhan. Sebab pada saat kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan timbul. Ya, pada saat iman kita timbul, saudaraku, itulah yang mengalahkan dunia. Ya, orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan, ya, itu ibarat orang lahir, ya, tidak pernah makan, saudaraku. Apa yang terjadi? Ya, kita sehari mungkin saat ini sedang saudara kita melakukan puasa, saudaraku. Ya, kalau orang puasa, saudaraku, ya, tidak mungkin, ya, jarang orang puasa itu lompat-lompat surau. Puasa rasanya ngeleh gitu ya, lemes awake. Demikian juga kerohanian kita. Kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan, ya kita akan menjadi orang yang lemah. Dan orang yang lemah tidak akan pernah mengalami kemenangan. Tetapi dengar firman Tuhan, ya iman kita akan timbul. Sebab itu tetap gunakan iman. Iman yang bagaimana? Di mana kita mendengar firman Tuhan, kita yakin, ya aku mau lakukan ini. Dan itulah yang akan membuat hidup kita kuat. Bahkan itulah, dikatakan firman Tuhan tadi, itulah yang mengalahkan dunia. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, ya kita percaya, ya cara-cara dunia, arus dunia itu tidak akan mampu untuk mengguncangkan kita. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak pernah mendengar firman Tuhan, ya firman Tuhan mengatakan, di sana ada Mesias, ya ikut ke sana. Saudaraku, mudah terpengaruh, diombang-ambingkan. Tetapi berbahagialah kita yang tetap rindu dan haus akan firman Tuhan. Sebab dengan firman Tuhan itu, iman kita akan timbul, kita akan kuat. Dan yang ketiga, hidup sesuai dengan kerajaan Allah. Yang pertama tadi mengalami kelahiran baru, yang kedua tetap gunakan iman, yaitu kita haus dan lapar akan firman Tuhan senantiasa. Dan yang ketiga, kita harus mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Ya, peringatan Pentakosta, kita bisa memperingati Pentakosta berapa kali dalam hidup kita. Ya, tetapi kalau kita tidak mau dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, ya itu tidak akan menjadikan hidup kita mengalami kemenangan. Tetapi kalau kita mau hidup kita dipimpin dan dikuasai Roh Kudus, ya saya percaya hidup kita akan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan itulah janji firman Tuhan. Ya kita harus berseru, Tuhan pimpin aku, Tuhan sertai aku, Roh Kudus. Dan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes juga mengatakan, roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya. Dan saya percaya Roh Kudus ini akan membawa kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran, pasti dia akan mengalami kemenangan. Mengapa seringkali kita tidak mengalami kemenangan? Karena mungkin dalam hidup kita tidak mau dipimpin oleh roh. Yang memimpin kita adalah daging kita. Ya daging biasanya ingin menyenangkan daging. Dan orang yang ingin menyenangkan daging otomatis itu dosa di hadapan Tuhan. Karena ini daging lebih disukakan. Tetapi kalau kita ingin dipimpin oleh Roh Kudus, ya kadang itu sakit bagi daging kita. Tetapi ya kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan, saya percaya kita akan dibawa Tuhan hidup di dalam kebenaran. Bahkan ya di dalam, saya katakan tadi surat Yohanes, ya hidup di dalam kekudusan di dalam Tuhan. Ya itu bukan karena kuat dan gagah kita,
Kalau kita mengandalkan kekuatan kita dengan kedagingan kita, sulit saudaraku. Ya, tidak mampu untuk hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Tetapi kalau kita mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, ya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Ya, oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 17 mengatakan, janganlah hendaknya kamu mabuk oleh anggur, tetapi biarlah hidupmu dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, sebab Roh Kudus ini akan membawa kita ya hidup di dalam kebenaran. Dan saya percaya orang yang hidup di dalam kebenaran, dia akan mengalami kemenangan besar di dalam hidupnya. Amin, saudaraku. Ya, inilah rencana Tuhan bagi hidup kita. Ya, kita bersyukur siang hari ini kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa supaya kita bisa mengalami kemenangan besar. Ya, dia sudah menebus kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Ya, dia akan memberikan kemenangan di dalam dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Mari naikkan pujian ini bersama. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut. Amin. Dia Tuhan menangkan semuanya. Amin. Bagi Dia tiada yang mustahil. Lebih lagi katakan, Dia Tuhan. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Dia Tuhan yang kalahkan maut, sudah dikalahkan saudaraku. Amin. Dia Tuhan menangkan semuanya. Katakan, bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus dipilih. Katakan dengan imanmu, ku akan menang. Ku akan menang bersama. I believe, I believe. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan pemenang, Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang. Amin. Dia ada senantiasa bersama kita. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang. Tuhan pemenang. Ya, inilah ikrar kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Pemenang ada bersama kami. Oh, pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersama. Katakan bersama. Ku akan menang bersama. Keluar dari hatimu yang paling dalam. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus ku akan menang. Ku akan menang bersamamu. I believe Tuhan. Kemenangan telah Dia sudah menyediakan kemenangan bagi setiap orang yang mengandalkan
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, karena Kau sudah memberkati kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah umat-umat pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Yaitu apabila kami Tuhan sadar dan mengerti dengan benar bahwa kami bukan berasal dari dunia, dan bahwa dunia sudah dikuasai oleh iblis, oleh dosa, dan kami tidak mau mengikuti dunia ini, tetapi kami akan membawa hidup kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan kerajaan Allah, di mana kami sudah mengalami kelahiran baru, di mana kami mengaku hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan kami, dan kami tetap akan menggunakan iman kami, di mana kami tetap percaya kepada kebenaran firman, sebab itulah yang akan membangkitkan iman kami. Dan yang ketiga, bahwa ajar kami untuk kami senantiasa menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Itulah janji Tuhan, kalau kami melakukan ini, kemenangan besar akan kami lalui Tuhan. Kemenangan besar akan kami alami dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu mengatakan kami adalah lebih daripada pemenang. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan, supaya firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam kami mengiring Engkau. Dalam keadaan apapun, kami tetap mengandalkan hidup kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, jemaat GBT Kristus Alfa Omega Jepara, ya sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, ada dua pengumuman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kami atas nama Gembala dan pengurus GBT Kristus Alfa Omega Jepara mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada seluruh jemaat GBT KAU Jepara yang berulang tahun di bulan Mei 2020. Ya, kiranya berkat, anugerah dan penyertaan dari Tuhan Yesus semakin melimpah dalam hidup kita. Ya, ditambahkan satu umur kepada kita, itu berarti anugerah Tuhan tercurah atas kita. Ya, hidup ini adalah kesempatan lebih lagi melayani Tuhan, dan saya percaya berkat Tuhan akan semakin melimpah hidup dalam hidup kita. Yang kedua, untuk ibadah minggu depan, ya tanggal 7 Juni, itu akan tetap ya, sementara kita menunggu waktu ya pengumuman dari pemerintah di mana kita nanti bisa beribadah kembali. Ya, ibadah tanggal 7 Juni 2020 ya melalui live recording akan disertai dengan perjamuan kudus. Ya, oleh sebab itu biarlah jemaat akan mempersiapkan diri kita selama seminggu ini untuk kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan untuk mengambil kosti dan anggur perjamuan, jemaat bisa mengambil di sekretariat. Ya, mulai minggu depan ini ya, untuk sampai hari Sabtu, dan hari Minggunya kita akan gunakan itu dalam ibadah ya untuk perjamuan kudus. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain, kita akan berdoa, kita angkat satu pujian, segala puji syukur Tuhan kami naikkan padamu. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku
hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami. Hanya Engkau yang layak menerima sesembahan kami. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan sudah tercurah atas kami pada saat kami beribadah kepadamu. Sekalipun melalui online, tapi kami percaya kuasa berkat Tuhan tidak terbatas. Akan melimpah dalam kehidupan jemaat. Ya, dalam seminggu ini kami akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Mei 2020 ini Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada mereka untuk ditambahkan umurnya, itu merupakan anugerah yang besar yang Tuhan limpahkan dalam saudara-saudara kami ini. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Kesehatan yang dari Tuhan. Ya, kami percaya sukacita yang dari Tuhan akan melimpah. Bahkan berkat-berkat akan mereka alami dalam hidup mereka. Baik berkat jasmani terlebih berkat rohani. Lebih dari itu, jadikan kehidupan mereka dimanapun mereka berada menjadi berkat Tuhan. Bukan hanya orang yang diberkati, tetapi orang-orang yang siap menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan angkat tangan kita bersama-sama, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kita akan menerima berkat ini dan akan membawa ke dalam kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dan apapun yang kita lakukan bersama Tuhan, Tuhan akan membuat berhasil. Kami terima berkat-Mu Tuhan dengan penucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, katakan bersama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.